Saudara silakan duduk. Kalau mendengar khotbah sambil berdiri capek ya. Apalagi kalau khotbahnya lama. Tenang, saya khotbah nggak lama, pendek seperti biasanya. Saudara, hari ini judul khotbah cukup menarik. Karena memang mungkin orang akan tertarik mendengar tentang siapa yang terbesar dalam kerajaan Allah. Dan kita mau mencoba untuk mencari-cari syarat atau tips atau mungkin syarat apa yang Tuhan tetapkan supaya saya menjadi yang paling besar di dalam kerajaan Allah. Tapi saya ingin mengajak saudara melihat satu kata yang sering muncul, bukan muncul ya, tapi sering ada terjadi di dalam Alkitab, yaitu kata paradoks. Paradoks itu bukan berarti ada sesuatu yang ada sesuatu yang sebenarnya bertentangan satu sama lain. Di dalam Alkitab itu tidak ada kebenaran yang bertentangan. Saudara harus tahu itu. Ya. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa Alkitab ini di bagian ini mengatakan A, kok di bagian lain mengatakan B. Kita harus lihat konteksnya. Kalau Alkitab berasal dari Allah, Allah tidak mempertentangkan dirinya. Jadi maksudnya seperti itu. Tapi kalau kita bicara mengenai paradoks itu adalah ada dua kata yang dipertentangkan satu sama lain sehingga untuk menyatakan sebuah kebenaran. Dua kata yang dipertentangkan satu sama lain untuk menyatakan kebenaran. Mestinya slide-nya sudah muncul ya. Coba kita lihat. Misalnya ada sebuah kalimat seperti ini. The only constant in life is change. Satu-satunya yang tidak berubah di dalam kehidupan kita adalah perubahan. Mengerti nggak saudara? Satu-satunya yang tetap di dalam hidup ini adalah perubahan. Kalau kita pikir namanya berubah itu tidak tetap. Tapi ada kebenaran di sini yang lain berubah. Tapi perubahan itu adalah sesuatu yang tetap. Dia tetap berubah. Misalnya lagi ada the more you know, the more you don't know. Setuju nggak? Semakin saudara tahu, semakin saudara tidak tahu. Baru sadar saya selama ini saya tidak tahu. Merasa paling hebat, merasa paling tahu. Begitu dikasih tahu, oh saya baru tahu. Ada lagi nggak saya nggak tahu? Rupanya masih banyak yang belum tahu. Jadi ada dua kata yang dipertentangkan, know dan don't know, sebuah paradoks itu. Tetapi mengandung kebenaran di dalamnya. You have to spend money if you want to make money. Benar nggak itu? Mana ada orang mau buka usaha nggak ada modal? Ada. Saya mau buka usaha. But I don't want to spend money. Nggak mungkin itu. Jadi setiap pengusaha pasti memiliki resiko. Dia keluarkan uang. Dapat atau tidak dapat uangnya itu adalah urusan belakang. Nah, itu yang disebut dengan paradoks. Sebuah yang bertentangan. Nah, Alkitab menggunakan kata yang bertentangan itu. Bertentangan dalam arti untuk menunjukkan sebuah kebenaran. Kita nggak paham itu. Seperti saudara mungkin pertama kali the only constant in life is change. Mungkin saudara nggak mungkin itu. Change itu nggak konstan. Change itu tidak tetap, pasti berubah. Nah kalau Tuhan menyatakan di dalam Alkitab, misalnya Paulus berkata, jika aku lemah maka aku kuat. Ada nggak kalimat itu dalam Alkitab? Ada ya. 2 Korintus pasal 12 ayat 10. Kalau aku lemah, aku kuat. Jadi ada dua kata yang dipertentangkan oleh Rasul Paulus untuk menunjukkan sebuah kebenaran. Nah, kalau kita bicara mengenai prinsip duniawi, nggak mungkin itu. Ya, kalau mau kuat ya kuat. Makin kuat kamu ya makin hebat kamu. Seperti itu. Tapi Rasul Paulus mengatakan jika aku lemah,
maka aku kuat. Ada paradoks yang dipertentangkan oleh Rasul Paulus untuk menunjukkan kebenaran. Nah, saudara harus lihat di dalam Alkitab apa maksud Paulus ketika dia mengatakan aku lemah, maka aku kuat. Maka ketika dia lemah, kuasa Allah intervensi di dalamnya, maka dia kuat. Seperti itu. Jadi kita harus melihat kacamata seperti itu. Nah, di dalam bagian lain, Yesus mengatakan barang siapa kehilangan nyawanya, akan memperoleh nyawanya. Gimana mungkin? Hilang ya hilang. Tapi kok memperoleh? Itu pikiran kita sebagai orang-orang di dunia berpikir demikian. Tapi Yesus melihat dari perspektif lain. Kalau kamu, karena aku, kamu kehilangan nyawamu, maka kamu akan memperoleh. Dia punya hak, dia punya kuasa untuk memberikan nyawa kepada saudara. Yesus punya kuasa untuk memberikan hidup kepada saudara. Apa yang dia tidak bisa beri? Saudara mati dia bisa bangkitkan. Kalau saudara mati karena Yesus, Yesus bilang aku akan membawa kamu ke dalam kehidupan yang kekal. Nah, paradoks itu sebuah kalimat mengandung dua kata yang berbeda, tapi disatukan oleh Tuhan untuk menunjukkan sebuah kebenaran. Pada waktu Yesus datang, dia mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan pikiran manusia. Pikiran kita sulit untuk mencerna perkataan Yesus kalau kita tidak dituntun oleh Roh Kudus. Susah sekali. Maka kalau kita ingin menerima prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Alkitab, maka kita terima Roh Kudus supaya kita bisa mengerti. Bagaimana mungkin dengan memberi, maka kita akan menerima. Yesus kan bilang, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kita sebagai manusia, enak dapat hadiah atau kasih hadiah? Dapat hadiah lebih enak, kasih hadiah. Wah, kalau saudara mengatakan, setuju nggak lebih bahagia memberi daripada menerima? Kalau setuju, kalau mukanya yang lagi nggak happy, mulailah cari kado, cari sesuatu kasih-kasih ke orang lain. Pasti happy gitu ya. Tiap minggu begitu kalau gereja kita kayak gitu, tiap minggu semuanya happy. Tapi kita happy, ada hadiah. Saya tidak melihat penghargaan besar kecilnya, tapi saya senang loh kalau dapat. Setiap orang senang kalau dapat sesuatu. Nah, ini yang bertentangan. Hikmat Allah berbeda dengan hikmat manusia. Kita selalu diajarkan untuk menjadi besar, kuat, dan dihormati. Tapi Alkitab mengajarkan sesuatu yang berbeda. Seluruh pikiran manusia selalu tertuju bagaimana saya bisa menjadi besar, saya lebih berkuasa dari orang lain. Bagaimana saya bisa lebih kuat dari orang lain, bagaimana bisa lebih dihormati dibanding orang lain. Nah, murid-murid juga demikian. Mereka tidak memahami pikiran Yesus. Mereka tidak mau, padahal Tuhan memberikan contoh kepada mereka tentang pengorbanan, tentang pelayanan, tentang merendahkan diri. Tapi mereka tidak memahami itu. Berkali-kali Yesus menceritakan contoh tentang bagaimana kita harus merendahkan diri, bagaimana kita harus melayani orang lain. Satu kali Yesus bertanya, mana yang lebih besar? Orang yang duduk makan atau orang yang melayani makanan itu? Pikiran manusia mengatakan yang duduk makan itu lebih besar karena dia dilayani. Tapi Yesus bilang, aku yang kamu sebut sebagai guru dan Tuhan, aku datang melayani. Dia memberikan roti, dia membasuh kaki murid-muridnya. Mari kita baca 6 ayat saja dari Matius pasal 18. Kita akan melihat gini, cerita tentang bagaimana para murid berpikir mengenai siapa yang terbesar. Saya bacakan bagi saudara. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga.
Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Tapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan dikaitkan pada lehernya lalu ditenggelamkan ke dalam laut. Saudara, apa yang diributkan oleh murid-murid? Dalam bagian lain Lukas pasal 9, Markus pasal 9. Waktu Yesus berjalan bersama-sama mereka ke Kapernaum, mereka lagi ribut. Yesus tahu gak mereka ributkan apa? Pasti tahu, Yesus tahu. Dia gak mungkin tidak tahu, dia maha tahu. Jadi mereka sedang ribut satu sama lain. Apa yang mereka ributkan? Tentang siapa yang paling besar di antara mereka. Nah, untuk itu coba saya ingin mengajak saudara melihat khotbah beberapa minggu lalu mengenai kerajaan Allah. Coba kita lihat. Kita itu hidup di masa kini. Di kerajaan Allah itu seperti biji sesawi kecil, tetapi dia akan besar, tumbuh menjadi pohon yang sangat besar. Jadi kita, seperti yang kita pelajari, sebenarnya kerajaan Allah itu sudah ada saat ini. Tapi realisasinya, kenyataannya, fakta yang bisa kita lihat bahwa kerajaan Allah utuh seutuh-utuhnya, itu adalah nanti ketika Yesus datang kedua kali. Dan dia datang kedua kali menjadi raja. Kalau sekarang ini kita masih hidup di sini, tapi kita masih berjuang dengan keinginan daging. Tapi nanti di sini ada sebuah fakta bahwa kita akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan di sana. Di dalam kerajaan Allah. Nah, yang diributkan oleh murid, kalau aku sampai sini, aku paling besar gak? Seperti itu. Tetapi sebenarnya pada saat kita masih hidup di dunia ini, kita juga kadang-kadang berpikir di antara kita semua ini, siapa yang paling hebat? Di antara kita semua ini, siapa yang paling besar? Siapa yang paling berkuasa? Siapa yang paling berpengaruh? Semua mencoba untuk lari ke sana. Untuk dapat menjadi yang lebih besar. Nah, 3 minggu lalu kita melihat tentang Yohanes dan Yakobus yang mencoba untuk minta jatah menjadi seorang yang duduk di sebelah kanan dan sebelah kiri. Berebut. Supaya tidak ada yang lebih besar dibanding selain Yesus, dibanding kami berdua. Maunya seperti itu. Kalau menurut saudara, di antara para murid itu, siapa yang paling besar? Ada kisah ketika Yesus naik ke puncak gunung, dia mengalami perubahan, transfigurasi, dan murid-murid yang melihat itu cuma ada 3. Yakobus, Yohanes, Petrus. Dan mereka tidak boleh cerita tentang kejadian itu. Nah, kalau sudah turun dari gunung, baru saja turun dari gunung itu, lalu mereka berpikir, aku sudah tahu siapa yang paling besar. Karena kalian tidak melihat apa yang terjadi di atas gunung. Cuma kami yang lihat. Kami diberi istimewa. Jadi mungkin saja Petrus akan berpikir, aku yang paling besar. Dan Yesus tanya kepada mereka, apa yang kamu ributkan di situ? Di perjalanan tadi, apa yang kamu pertengkarkan? Dia tanya kepada Yesus. Guru, siapa yang paling besar dalam kerajaan Allah? Dia berhadapan dengan 12 murid. Dan Yesus melihat mereka. Dan kira-kira apa yang mereka ingin dengar? Jawaban Yesus. Saya rasa mereka ingin mendengar Yesus menyebut nama mereka. Oh, kamu yang paling besar. Pasti yang lain kecewa. Nah, Yesus tidak menjawab seperti itu. Tidak menjawab seperti itu. Saudara, Yesus tidak menjawab seperti itu karena coba pikirkan.
pasal 17, Yesus memberitahukan peristiwa kedua kalinya bahwa dia akan mati di Bukit Golgota, dia akan disalibkan, dihina, diludah, dicambuk, dipertontonkan ke hadapan orang lain. Yesus sedang memberitahukan kepada para murid, nanti kita akan pergi ke Yerusalem. Nanti aku akan diserahkan, aku akan dicambuk, aku akan didera, aku akan dihina, diludahi di hadapan banyak orang. Artinya dia sedang mencerita aku akan direndahkan. Yesus cerita itu. Yesus cerita itu bahwa dia direndahkan. Nah, kisah pasal kejadian sebelumnya juga. Ada peristiwa ketika Yesus dan Petrus sedang jalan dan mereka orang-orang membayar pajak. Orang membayar pajak kepada Kaisar. Kalau dipikir-pikir, siapa yang lebih hebat, Kaisar atau Yesus? Yesus lebih hebat dari Kaisar. Tapi Yesus mengatakan kepada Petrus, kamu pergilah ke danau, pancinglah seekor ikan, bukalah mulutnya, di situ kau akan mendapatkan dua mata uang dan kita akan memberikan persembahan kepada Kaisar. Yesus bisa saja mengatakan, aku nggak perlu bayar. Aku lebih hebat dari Kaisar. Tapi Yesus mencoba untuk merendahkannya. Mereka melihat contoh itu. Yesus sedang memberikan contoh tentang kerendahan hati. Tapi kali ini murid-murid sedang mempertentangkan aku yang paling hebat. Aku yang paling besar. Untuk menjawab itu, Yesus panggil seorang anak kecil. Anak kecil itu, saudara, bukan anak kecil yang bisa diajak ngomong, tapi anak kecil yang polos. Mungkin 2-3 tahun dia bisa cerita, dia bisa ngomong, tapi dia nggak tahu apa-apa. Dia taruh anak kecil, kalau kamu nggak seperti anak ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, disitulah paradoks itu terjadi. Kalau kamu tidak seperti anak kecil ini, kamu tidak bisa menjadi yang terbesar. Kenapa seperti paradoks? Karena anak kecil tidak pernah mengerti status mereka. Anak umur 2 tahun pernah ditanya, kamu akan menjadi lebih hebat, terhormat, lebih berkuasa sekarang ini. Tidak pernah terpikir. Mereka nurut aja apa kata orang lain. Dan tidak pernah dianggap. Saudara ingat ketika Yesus sedang mengajar, banyak anak-anak pengen datang kepada Yesus dan minta diberkati, diusir. Anak kecil itu diusir. Karena memang gak dianggap. Gak punya status. Kamu harus kayak gini, gak ada status yang kamu cari. Gak ada kehormatan yang kamu cari. Lah bagaimana mungkin kalau saya tidak punya status, bagaimana saya dianggap besar? Itulah paradoks yang diajarkan oleh Yesus. Kalau kamu merendahkan dirimu, maka kamu akan ditinggikan. Kalau kamu meninggikan dirimu, kamu akan direndahkan. Jadi saudara, kerajaan surga, Yesus ingin ngomong tentang kerajaan surga. Bukan tentang siapa yang lebih tinggi daripada orang lain. Kerajaan surga adalah berisi orang-orang yang harus merendahkan dirinya terhadap yang lain. Kalau kamu tidak merendahkan diri, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, kita coba lihat slide biji sesawi tadi. Kerajaan Allah itu dimulai dari sini. Pada waktu saudara percaya kepada Yesus, saudara sudah masuk dalam kerajaan Allah. Saudara diperintahkan oleh Tuhan. Realisasinya nanti Yesus datang kedua kali. Saudara sudah masuk. Nah, saudara tidak akan masuk ke sini, ke dalam kerajaan Allah, kalau saudara tidak merendahkan dirimu terhadap yang lain. Ngerti maksudnya? Pada waktu saudara duduk di gereja ini, saudara duduk dalam beribadah, saudara tidak berada dalam posisi lebih baik dari orang lain. Saudara tidak berada dalam posisi saya lebih berharga dari yang lain. Saudara tidak sedang berpikir status saya lebih tinggi
dari yang lain. Di tempat ini semua orang posisinya sama. Makin sering saudara merendahkan diri dan melayani orang lain, maka saudara akan berada dalam kerajaan surga. Yesus menghargai dan menghendaki orang-orang yang demikian. Bahaya kalau misalnya ada satu orang saja dalam gereja kita merasa paling hebat, merasa paling berkuasa, dan ingin dilayani oleh orang lain. Peristiwa pertengkaran ini terjadi antara murid-murid. Bukan pertengkaran antara murid dan orang lain. Siapa yang paling hebat, anak Tuhan atau bukan anak Tuhan? Saudara sudah tahu, anak Tuhan paling hebat dibanding bukan anak Tuhan. Orang yang sudah berada dalam kerajaan Allah lebih hebat dari yang lain. Karena Efesus mengatakan saudara punya kuasa, saudara punya hak, punya harta di surga. Saudara pasti lebih hebat dari anak orang yang bukan percaya kepada Yesus. Tapi pertentangan itu terjadi di antara orang-orang yang percaya kepada Yesus. Nah, potensi itu saudara bisa terjadi di dalam diri kita sebagai gereja Tuhan. Nggak ada Pak Pendeta, saya tidak pernah melihat ada perselisihan di gereja. Oh iya, memang nggak ada ya? Ada nggak? Nggak ada ya? Nah iya, yang dari luar nggak lihat, tapi yang dari dalam, wah, ada mulai nampak ada kekecewaan, ada mulai nampak gesekan, ada mulai nampak mereka merasa bahwa apa yang dia lakukan itu tidak dihargai. Ada seperti itu. Jadi hati-hati saudara, cukup satu orang saja yang merasa dia paling penting, maka pertengkaran mulai terjadi di dalam gereja. Jadi rumus Yesus, kamu gak usah cari siapa yang paling tinggi. Berjuanglah untuk menjadi orang yang paling rendah. Susah gak? Kalau berjuang untuk menjadi paling tinggi, dihargai oleh orang lain, saudara akan melakukan apapun. Ya ada orang yang kalau di gereja yang penting saya punya kedudukan di dalam gereja. Wah, saya ini ketua ini. Saya ini ketua itu. Orang lihat saya mesti dihargai. Ada kan kalau orang jadi pendeta itu harus dikawal, dihargai, kasih tempat yang paling tinggi, tempat parkirnya juga mesti lebih istimewa, harus disediakan sopir, ketika dia sampai gereja harus dikasih makanan, pendeta dimakan. Ada yang kayak gitu. Berjuang untuk menjadi yang lebih tinggi. Tapi Yesus bilang, berjuanglah untuk merendahkan dirimu satu sama lain. Karena kerajaan Allah berisi orang-orang yang berani merendahkan diri satu sama lain. Merendahkan diri satu sama lain. Enggak ada di sini Pak Pendeta. Saya tidak merasa menjadi orang yang lebih besar dari yang lain. Saya tidak merasa menjadi orang yang lebih penting dari yang lain. Enggak. Siapalah saya. Tapi coba begini. Kalau saudara kesal, marah, dan menganggap orang lain selalu salah. Walaupun dalam hati, ngomongnya dalam hati, sudah enggak kemukakan kepada orang lain. Kesal dalam hati, orang lain salah, kalau aku buat ini kok kamu melakukan itu suatu kebodohan. Dia nggak cerita tapi dalam hatinya itu bodoh, kamu bodoh sekali. Dan saudara mulai ada gejala, saudara merasa paling hebat. Kenapa kalau orang lain ngomong, saudara kesal? Karena saya merasa tidak dihargai. Aku harus dihargai. Jadi jangan sampai seperti itu. Kita lihat ayat berikutnya.
Tuhan berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti seorang anak kecil ini, maka kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saya sudah bertobat, Pak Pendeta. Saya sudah bertobat. Kita sudah tahu kan, bertobat itu minggu lalu kita lihat bertobat itu berbalik arah. Sama seperti kata ini, walaupun ini bukan kata, loh kok begitu? Apa artinya ini? Padahal fontnya sudah saya kirim. Coba diperbaiki ayat 3 itu. Kita merasa bertobat. Saya tadinya mencuri, saya tidak mencuri lagi. Ya kan? Apakah itu bertobat? Ya, bertobat. Saya tadinya suka nakal, saya nggak nakal lagi. Saya bertobat. Tadinya saya tidak percaya Yesus, sekarang saya percaya Yesus. Nah, kalau kita lihat konteks dari cerita ini, ketika Yesus ngomong soal pertobatan, Yesus sedang bicara adalah perubahan mindsetmu, perubahan pola pikirmu, perubahan prinsip hidupmu. Kalau kamu tetap berpikir bahwa kamu paling hebat, maka kamu tidak akan pernah masuk ke dalam. Bertobat seperti itu yang Tuhan mau. Bertobat seperti, jangan pikir tentang masuk kerajaan Allah. Yesus bilang tentang yang terbesar. Masuk aja belum tentu. Aku pengen hebat. Masuk aja belum tentu. Jadi kalau kamu nggak mengubah mindsetmu tentang siapa dirimu, bahwa kamu harus merendahkan diri satu sama lain, saudara tidak akan pernah masuk ke situ. Cukup berat ya. Karena saya ingin mengajak saudara mengikut Yesus secara radikal. Tidak mengikut Yesus seperti orang-orang lain yang mencoba untuk datang kepada mencari keuntungan dari Yesus. Saudara, banyak orang mencari keuntungan dari Yesus. Alkitab sudah mengingatkan itu. Bahwa kami memberitakan firman tidak sedang mencari keuntungan. Jual khotbah. Ada pendeta yang kayak gitu. Pendeta datang ke tempat kami khotbah. Berapa bayarannya? Sekian. Oh, kecil. You gak tahu saya pengkhotbah hebat. Tapi ada juga orang-orang di dalam, dia bukan pendeta, tapi dia orang Kristen, ke gereja mencari keuntungan. Kenapa? Saya mau ke gereja, siapa tahu saya diberkati Tuhan. Tujuannya kayak gitu. Nanti saya ketemu pendeta, supaya saya diberkati Tuhan. Ada loh orang kalau ibadah, dia bilang, aku mau ibadah sampai selesai. Loh, hebat nih orang. Mau ibadah sampai selesai. Kenapa? Ini orang hebat ini kalau gitu. Dia ada orang yang kalau ibadah setengah ya, lagi khotbah pulang. Ada nggak? Ada. Tapi dia nggak. Saya dari awal sampai akhir, saya tunggu sampai selesai. Tahu nggak motifnya apa? Doa berkat. Kusuk kali kalau pendeta dari atas mimbar mendoakan doa berkat. Tapi khotbahnya nggak didengar. Karena banyak orang mindsetnya ke situ. Tidak dirubah. Kata Yesus, kalau kamu tidak seperti mindsetmu tidak diubah, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nggak mungkin. Yesus mengatakan kepada kita semua. Jadi, untuk itu, selama kita masih hidup di dunia ini, sebelum Yesus datang kedua kali, masih ada kesempatan untuk masuk dalam kerajaan Allah yang nyata nanti. Karena itu masih ada kesempatan untuk mengubah pola pikir kita, mindset kita. Rendahkanlah dirimu satu sama lain. Rendahkanlah dirimu satu sama lain. Kita coba lihat ada beberapa paradoks dalam Alkitab. Setuju ya? Mindset kita berubah ya? Oke.
Kisah pasal 20 ayat 35 berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Setuju nggak? Konsep dunia lebih berbahagia menerima. Makin banyak saya dapat, makin untung. Setuju nggak saudara, lebih berbahagia memberi daripada menerima? Bagaimana menerapkan itu? Jika seorang ini menjadi terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir. Markus pasal 9. Ini ceritanya sama, konteksnya sama. Ketika mereka ingin menjadi yang terbesar, Yesus, kalau kamu mau menjadi yang pertama, yang utama, kamu harus menjadi yang terbelakang. Yesus bilang seperti itu. Setuju nggak? Setuju. Ada satu orang, ini nyatanya, ada satu orang yang mengatakan, kamu datang sini, kamu kerja. Ini kisah nyata dan saya lihat sendiri. Dia bilang, ada kamu mau kerja, oke. Nah, menjadi guru, terus dia bilang, coba sikat WC. Sikat WC. Saya kan datang sini mau jadi guru sikat WC. Bukan kamu tidak merendahkan diri, kamu nggak cocok masuk sini. Tidak cocok masuk sini. Nah, jadi saudara, kita harus merendahkan diri satu sama lain. Kalau Tuhan mengatakan, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, maka saudara tidak akan pernah masuk ke dalam kerajaan surga. Artinya Tuhan ingin kita meninggalkan konsep duniawi kita dan beralih kepada prinsip ilahi untuk kita terapkan. Saya rasa sekarang banyak perusahaan yang sudah menerapkan service excellence. Kalau sebuah bank menyediakan kopi, teh di lobinya, bukankah itu cost yang mesti dibayar? Oh, ini pengeluaran kita makin banyak, berapa nasabah yang bisa masuk ke sini dan minum teh dan kopi kita. Dan cabang kita begitu banyak, lalu kita buat seperti itu. Tapi semua orang sudah mulai sadar, siapa yang terkemuka, dia harus melayani satu sama lain. Mengorbankan dirinya satu sama lain. Kita lihat ayat berikutnya, ayat 5. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini, anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Tapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan kepada lehernya, lalu ditenggelamkan ke dalam laut. Saudara, lihat. Saudara tahu batu kilangan? Saya dulu waktu masih SMP, SMA, dulu tuh susah untuk dapat cari tepung beras. Jadi di rumah itu ada penggilingan beras. Kalau sekarang kan ada blender. Enggak, saya masih giling beras begini. Orang tua tahu lah ya. Yang muda-muda nggak tahu ya. Sudah tahu. Jadi ada batu yang digerakkan begini, lalu dimasukkan berasnya ke situ pakai air. Lalu muncullah beras yang sudah menjadi tepung. Itu batu kilangan. Tapi jangan pernah berpikir kilangannya itu seperti itu. Kilangan di dalam Israel itu mereka industri, bukan rumahan. Jadi pasti besar sekali. Coba contohnya nih. Ini besar ya, batu yang seperti roda itu yang menggiling. Itu harus ditarik oleh keledai. Kalau manusia susah, keledai atau kuda yang harus menarik itu berat. Nah, Yesus bilang, kalau kamu menyesatkan anak orang seperti anak kecil ini, lebih baik tali diikatkan ke lehermu dan diikatkan ke batu itu lalu dibuang ke laut. Lihat betapa bencinya Tuhan terhadap orang yang melakukan penyesatan. Penyesatan. Nah, banyak mengatakan begini. Ini ayat ini kita menyesatkan anak kecil. Oke lah,
Saudara setuju ini ayat menyesatkan anak kecil ya? Kalau ada orang tua yang menyesatkan anaknya, nggak ada Pak Pendeta. Saya tidak menyesatkan anak saya. Anak saya tidak saya sesatkan ke ajaran lain. Tapi anak kecil 3, 4 tahun itu, mereka pergi ke gereja. Mereka pergi ke gereja. Itu bergantung pada saudara. Jadi kalau misalnya ada anak umur 3 tahun bilang kepada mami papinya, aku mau ke gereja. Nggak usahlah. Papi capek. Mami juga kerja. Senin sampai Jumat kerja. Sabtu tidak cukup istirahat. Minggu istirahat. Anaknya berpikir, kalau capek tidak usah ke gereja. Penyesatan bukan? Halo? Orang tua, lihat anakmu. Sesat itu. Gak usah ke sekolah minggu, nak. Kita kalau ke sekolah minggu tiap minggu, berat. Anak berpikir, nanti kalau aku besar aku juga kayak gitu. Orang tua yang kayak gini, lebih baik lehernya diikat sebuah tali, lalu ujung talinya lagi diikatkan batu kayak gitu, lalu dilempar ke laut. Benci Yesus. Serius. Jadi kalau saudara bawa anak-anakmu ke gereja, Tuhan senang. Kita akan bicara tanggal 4 nanti, 4 Mei, mengenai ini. Ada penyerahan anak, kita akan bicara bagaimana kita membawa anak-anak kita kepada Tuhan. Kalau saudara tidak pernah bawa anak-anakmu ke gereja, tidak pernah ceritakan Yesus kepada mereka, lebih baik diikat lehernya, dibuang ke laut. Tapi ini bukan cuma bicara tentang anak-anak. Penyesatan juga terjadi di ruangan ini. Pak Pendeta, kok bisa begitu? Kok bisa begitu? Gini saudara, saya bukan pendeta yang kalau ini kan kelihatan saudara semua di sini nih, ya. Saudara ngapain? Ngobrol. Misalnya nih, saya lagi khotbah, saudara ngobrol. Saya bukan pendeta, yuk ngobrol, keluar. Saya lagi ngomong ini, keluar. Saya bukan pendeta kayak gitu. Ya mungkin nanti dia tidak ngobrol. Tapi begitu saudara ngobrol itu butuh orang lain, benar? Ada orang di sebelah kiri saudara pengen datang ke gereja, lalu dia ingin dengar firman Tuhan. Aku haus akan firman Tuhan. Lalu saudara ajak ngobrol. Dapat apa dia? Sesat itu lebih baik lehernya diikat, terus dibuang ke, lebih baik seperti itu. Jadi saudara, kalau kerajaan Allah itu berisi kepada orang-orang yang rela supaya orang lain bisa bertumbuh satu sama lain. Jangan mengganggu orang lain. Dia punya hak untuk dapat bertumbuh di dalam Yesus. Saudara jangan ganggu mereka. Kalau saudara ketua care group, gembala care group, kalau saudara mengatakan hari ini saya malas datang, besok minggu depan saya malas datang, saudara mengurangi hak anggota untuk bertumbuh dalam care group itu. Kasar ya pendeta ya. Aduh saudara, kami bertahun-tahun sejak anak kami masih kecil. Seberat apapun keadaan, sesusah apapun keadaan, kami tetap bawa anak kami ke gereja. Karena dia punya hak untuk bersekutu. Jadi jangan ganggu orang lain yang mau datang ke gereja dan bersekutu di dalam gereja.
Dia mau bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi, siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Saudara kecewa karena khotbah ini tidak berisi mengenai tips menjadi terbesar dalam kerajaan surga. Nggak ada tips itu. Saudara tidak diarahkan oleh Tuhan untuk menjadi yang terbesar. Saudara diarahkan Tuhan untuk menjadi yang terkecil. Siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Nanti kalau saudara kerajaan dia datang, kira-kira siapa yang paling besar di situ? Saat ini siapa yang paling besar? Yesus. Jangan pernah berambisi lebih besar dari itu. Prinsip kita adalah bagaimana saya bisa taat kepada ajaran Yesus. Merendahkan diri satu sama lain. Melayani satu sama lain. Mengasihi satu sama lain. Tidak berambisi untuk dihormati. Di sini tidak boleh ada begitu. Jadi kalau saya berkhotbah di sini, sebagai pendeta saudara, sebagai gembala sidang, saya tidak lebih besar dari saudara. Tuhan hanya mempercayakan karunia rohani kepada saya. Pasti saudara punya karunia rohani yang berbeda dengan saya. Semua berbeda. Tapi kita saling melayani satu sama lain. Allah lah yang terbesar. Kita biarlah terkecil. Biarlah Tuhan semakin ditinggikan. Dan kita semakin direndahkan. Mari kita berdoa.